wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Aisyah Fardila Putri. Saya dari kelas 3A Administrasi Publik dengan NIM 666122023. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Dr. Ayuning Budiati MPPM. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis visi, misi, tujuan, sasaran, analisis IPAS, EPAS, beserta matrik dan kuadrannya, matriks SWOT berikut bobot rating dan scoring, implementasi dan evaluasi memakai balance scorecard dari Badan Kepegawaian Negara atau bisa disebut juga dengan BKN. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai visi. Visi dari Badan Kepegawaian Negara yaitu mewujudkan pengelolaan ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, untuk visi dari Badan Kepegawaian Negara ini sudah sesuai karena memakai kata kunci yaitu mewujudkan yang berorientasi pada masa depan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai misi dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, yang pertama yaitu pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN. Yang kedua, penyelenggaraan manajemen ASN. Yang ketiga, penyimpanan informasi pegawai ASN. Yang keempat, pengawasan dan pengelolaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Yang terakhir yaitu mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN. Nah, dari misi Badan Kepegawaian Negara ini berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan, misi dari Badan Kepegawaian Negara ini belum sesuai karena tidak mengandung kata kunci yang berorientasi pada masa sekarang. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, yang pertama yaitu mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas. Yang kedua yaitu mewujudkan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas prima. Dan yang ketiga yaitu mewujudkan peningkatan kualitas database dan sistem informasi. Yang keempat yaitu mewujudkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan tata kelola manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sasaran dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, sasaran dari Badan Kepegawaian Negara yaitu meningkatnya tingkat profesionalisme aparatur sipil negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai internal factor analisis summary atau yang disebut juga dengan IFAS. IFAS terdiri dari kekuatan. Nah, faktornya yang pertama yaitu visi dan misi yang jelas yang menghasilkan bobot sebesar 0,125, rating sebesar 5, dan skor sebesar 0,625. Yang kedua yaitu struktur organisasi yang kuat yang menghasilkan bobot sebesar 0,050, rating sebesar 5, dan skor sebesar 0,25. Yang ketiga yaitu kebijakan dan peraturan yang mendukung yang menghasilkan bobot sebesar 0,075, rating sebesar 4, dan skor sebesar 0,3. Dan yang keempat yaitu sumber daya manusia yang berkualitas yang menghasilkan bobot sebesar 0,200, rating sebesar 4, dan skor sebesar 0,8. Dan yang terakhir yaitu fasilitas dan peralatan yang memadai yang menghasilkan bobot sebesar 0,050, rating sebesar 3, dan skor sebesar 0,15. Dan subtotal dari keseluruhan yaitu menghasilkan bobot sebesar 0,5, rating tidak ada, dan skor sebesar 2,125.
Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IPAS dari kelemahan. Nah, faktornya yang pertama yaitu proses rekrutmen dan seleksi yang belum optimal yang menghasilkan bobot sebesar 0,150, rating sebesar 4 dan skor sebesar 0,6. Yang kedua yaitu proses pengembangan sumber daya manusia yang belum terintegrasi yang menghasilkan bobot sebesar 0,075, rating sebesar 4 dan skor sebesar 0,3. Yang ketiga yaitu pengelolaan data sumber daya manusia yang belum optimal yang menghasilkan bobot sebesar 0,100, rating sebesar 2 dan skor sebesar 0,2. Dan yang keempat yaitu ketersediaan anggaran yang terbatas yang menghasilkan bobot sebesar 0,075, rating sebesar 4 dan skor sebesar 0,3. Dan yang terakhir yaitu korupsi dan kolusi yang menghasilkan bobot sebesar 0,100, rating sebesar 3 dan skor sebesar 0,3. Nah, subtotal dari keseluruhan kelemahan ini yaitu menghasilkan bobot sebesar 0,5, ratingnya tidak ada dan skornya sebesar 1,7. Dan total dari keseluruhan IPAS kekuatan dan kelemahan menghasilkan bobot sebesar 1, rating tidak ada dan skor sebesar 0,425. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai eksternal faktor analisis summary. Nah, EVAS ini terdiri dari peluang. Nah, faktornya yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menghasilkan bobot sebesar 0,075, rating sebesar 3 dan skor sebesar 0,225. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur yang masif yang menghasilkan bobot sebesar 0,050, rating sebesar 4 dan skor sebesar 0,2. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi informasi yang menghasilkan bobot sebesar 0,150, rating sebesar 5 dan skor sebesar 0,75. Yang keempat yaitu adanya regulasi yang mendukung yang menghasilkan bobot sebesar 0,125, rating sebesar 5 dan skor sebesar 0,625. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas yang menghasilkan bobot sebesar 0,100, rating sebesar 4 dan skor sebesar 0,4. Dan subtotal dari keseluruhan peluang ini menghasilkan bobot sebesar 0,5, rating tidak ada dan skor sebesar 2,2. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai eksternal faktor analisis summary atau EVAS dari ancaman. Nah, faktornya yang pertama terdiri dari persaingan global yang semakin ketat yang menghasilkan bobot sebesar 0,100, rating sebesar 3 dan skor sebesar 0,3. Yang kedua yaitu perubahan demografi yang menghasilkan bobot sebesar 0,125, rating sebesar 5 dan skor sebesar 0,625. Yang ketiga yaitu krisis ekonomi yang menghasilkan bobot sebesar 0,075, rating sebesar 3 dan skor sebesar 0,225. Yang keempat yaitu kebijakan pemerintah yang tidak mendukung yang menghasilkan bobot sebesar 0,125, rating sebesar 4 dan skor sebesar 0,5. Dan yang terakhir yaitu korupsi dan kolusi yang menghasilkan bobot sebesar 0,075, rating sebesar 4 dan skor sebesar 0,3. Nah, subtotal dari keseluruhan ancaman ini yaitu menghasilkan bobot sebesar 0,5, rating tidak ada dan skor sebesar 1,95. Dan total dari keseluruhan EPAS peluang dan ancaman ini menghasilkan bobot sebesar 1, rating tidak ada dan skor sebesar 0,25. Nah, di slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai matrik kuadran SWOT. Nah, ini matriknya yang tersedia di gambar ini dan penjelasannya di slide selanjutnya. Nah, berikutnya yaitu mengenai penjelasan matrik kuadran SWOT pada slide sebelumnya. Nah, pada analisis SWOT didapatkan total skor IPAS sebesar 2,125 dan total skor EPAS sebesar 0,25. Dari
total skor EPAS dan IPAS akan terbentuk titik acuan matrik kuadran SWOT untuk mengetahui posisi BKN. Berdasarkan diagram di slide sebelumnya, dapat diketahui bahwa BKN berada pada posisi di antara opportunities dan strength, yakni pada kuadran 1. Artinya BKN disarankan untuk melakukan strategi yang agresif dengan memanfaatkan kekuatan internal BKN untuk mendapatkan keuntungan dari peluang eksternal dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai matriks SWOT beserta bobot rating dan scoring. Nah, yang pertama yaitu strength dan opportunities, yaitu memberi pelatihan IT kepada SDM BKN agar berdaya saing yang menghasilkan bobot sebesar 0,20, rating sebesar 5 dan scoring sebesar 1. Yang kedua yaitu membuat turunan aturan perundang-undangan yang sesuai dengan tugas pokok dari fungsi BKN yang menghasilkan bobot sebesar 0,18, rating sebesar 5 dan scoring sebesar 0,9. Yang selanjutnya yaitu weakness dan opportunities, yaitu memanfaatkan IT untuk pengelolaan data yang lebih baik yang menghasilkan bobot sebesar 0,10, rating sebesar 3 dan scoring sebesar 0,3. Dan yang selanjutnya itu membuat peraturan yang berfokus pada kualitas calon rekrutmen yang menghasilkan bobot sebesar 0,12, rating sebesar 3 dan scoring sebesar 0,36. Nah, berikutnya masih mengenai matriks SWOT beserta bobot rating dan scoring. Yang selanjutnya itu strength dan threat yang terdiri dari menghadapi persaingan global dengan visi misi yang mengikuti perkembangan zaman dengan struktur organisasi yang kuat yang menghasilkan bobot sebesar 0,13, rating sebesar 3 dan scoring sebesar 0,39. Yang selanjutnya itu weakness dan threat, yaitu melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berimplikasi baik pada manajemen BKN yang menghasilkan bobot sebesar 0,15, rating sebesar 4 dan scoring sebesar 0,6. Dan yang selanjutnya itu membuat peraturan yang berfokus pada kualitas calon rekrutmen yang menghasilkan bobot sebesar 0,12, rating sebesar 3 dan scoring sebesar 0,36. Dan totalnya dari keseluruhan matriks SWOT beserta bobot rating dan scoring menghasilkan bobot sebesar 1, rating tidak ada dan scoring sebesar 3,90. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan evaluasi menggunakan balance scorecard. Yang pertama yaitu finansial yang terdiri dari APBN berupa PNBP sebesar 21 miliar pada tahun 2022 atau 10%. Yang kedua yaitu gabungan total aset sebesar 3 triliun atau 90% dan total keseluruhannya itu 100%. Yang kedua ada stakeholder yang terdiri dari Kemenpan RB 40%, BKPSDM sebesar 30%, KASN sebesar 30% dan total keseluruhannya yaitu 100%. Yang ketiga yaitu internal yang terdiri dari visi dan misi 40%, peraturan kepala BKN 35%, SOP pegawai 25% dan total keseluruhan yaitu 100%. Dan yang terakhir yaitu learning and growth yang terdiri dari pelatihan jabatan fungsional 40%, pelatihan fasilitator 30%, pelatihan manajemen ASN 30% dan total keseluruhannya 100%. Nah, finansial itu bersumber dari dokumen laporan keuangan BKN 2022, stakeholder bersumber dari bkn.co.id, internal bersumber dari bkn.co.id dan learning and growth bersumber dari plasma pelatihan.bkn.co.id. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai analisis visi, misi, tujuan, sasaran, analisis IPAS, EPAS beserta matrik dan kuadran, matrik SWOT berikut bobot rating dan scoring, implementasi dan evaluasi memakai balance scorecard dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, sebelumnya terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.